Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang implementasi manajemen risiko pada UMKM Aruna Cake untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen risiko. Profil Aruna Cake. Aruna Cake merupakan usaha catering yang terletak di Jalan Jepara Lebak, kilometer 5, Wonorejo, RT 11 RW 3, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Aruna Cake ini menjual berbagai macam aneka kue seperti donat, kue pisang, bolu, bolen, brownies, dan masih banyak lainnya. Aruna Cake yang merupakan usaha catering ini juga menerima pesanan berupa pembuatan kue dan juga berkat sesuai permintaan pelanggan. Implementasi manajemen risiko ini terdiri dari yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, pengukuran risiko, yang ketiga, pemetaan risiko, yang keempat, pengendalian risiko, yang kelima, monitoring risiko, dan yang terakhir adalah strategi risiko. Nah, yang pertama adalah identifikasi risiko. Berikut adalah risiko-risiko yang terdapat pada Aruna Cake. Yang pertama adalah berkurangnya pelanggan yang berpengaruh terhadap penghasilan. Yang kedua adalah kerusakan alat atau mesin. Yang ketiga adalah pengambilan pesanan yang tidak teratur. Yang keempat adalah memiliki hutang. Yang kelima adalah nota tidak resmi. Yang keenam adalah kurangnya tenaga kerja. Yang ketujuh adalah penempatan pekerja yang tidak sesuai dengan keahliannya. Yang kedelapan adalah kenaikan harga bahan baku. Dan yang terakhir adalah pesaing. Nah, yang selanjutnya adalah pengukuran risiko. Untuk peristiwa risiko yang pertama, yaitu berkurangnya pelanggan yang berpengaruh terhadap penghasilan, tingkat risikonya adalah undesirable atau harus diwaspadai. Untuk risiko yang kedua adalah kerusakan alat atau mesin, tingkat risikonya adalah acceptable atau dapat diterima. Untuk peristiwa risiko yang ketiga adalah pengambilan pesanan yang tidak teratur, tingkat risikonya adalah acceptable atau dapat diterima. Kemudian peristiwa risiko yang keempat yaitu memiliki hutang, tingkat risikonya adalah acceptable atau dapat diterima. Kemudian peristiwa risiko yang kelima yaitu nota tidak resmi, yaitu tingkat risikonya negligible atau dapat diabaikan. Yang selanjutnya adalah peristiwa nomor 6, kurangnya tenaga kerja, tingkat risikonya adalah acceptable atau dapat diterima. Selanjutnya peristiwa nomor 7 yaitu penempatan pekerja yang tidak sesuai dengan keahliannya, tingkat risikonya adalah acceptable. Yang selanjutnya adalah peristiwa risiko nomor 8, yaitu kenaikan harga bahan baku, tingkat risikonya adalah undesirable atau harus diwaspadai. Dan selanjutnya adalah peristiwa risiko yang terakhir yaitu pesaing, tingkat risikonya adalah acceptable atau dapat diterima. Setelah dilakukannya pengukuran risiko, selanjutnya adalah pemetaan risiko. Diagram pemetaan risiko ini terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dan terdiri dari risiko-risiko prioritas pertama atau utama. Selanjutnya adalah kuadran kedua yaitu dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi namun tingkat dampaknya juga tinggi, dan yang termasuk dengan kuadran kedua yaitu peristiwa 1 dan ke-8. Selanjutnya adalah kuadran ketiga, tingkat probabilitas tinggi namun tingkat dampaknya rendah, dan biasanya risiko ini secara rutin terjadi. Dan yang termasuk dengan kuadran ketiga adalah peristiwa kedua, ketiga, 4, 6, 7, dan 9. Dan yang terakhir adalah kuadran keempat, yaitu dengan tingkat probabilitas rendah dan memiliki dampak yang rendah. Dan risiko ini biasanya cenderung dapat diabaikan. Dan yang termasuk ke dalam kuadran keempat adalah peristiwa kelima. Nah, selanjutnya adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko berdasarkan hasil pemetaan yang pertama adalah acceptable atau dapat diterima, yaitu peristiwa risiko nomor 2, yaitu kerusakan alat atau mesin. Peristiwa risiko nomor 3, pengambilan pesanan yang tidak teratur. Peristiwa risiko nomor 4, memiliki hutang. Peristiwa risiko nomor 6, kurangnya tenaga kerja. Peristiwa risiko nomor 7, penempatan pekerja yang tidak sesuai keahlian. Peristiwa risiko nomor 9, pesaing. Untuk teknik pengendalian resikonya adalah mengurangi resiko atau risk reduction. Yang kedua adalah negligible atau dapat diabaikan. Peristiwa resikonya adalah peristiwa risiko nomor 5, yaitu nota tidak resmi. Tingkat pengendalian risikonya adalah menerima resiko atau risk retention. Yang ketiga adalah undesirable atau harus diwaspadai, yaitu peristiwa risiko nomor 1, berkurangnya pelanggan yang berpengaruh terhadap penghasilan. Nomor 8, kenaikan harga bahan baku. Untuk tingkat pengendalian risikonya adalah menghindari resiko atau risk avoidance.
Selanjutnya adalah monitoring resiko. Yang pertama adalah acceptable atau dapat diterima, yaitu peristiwa resiko nomor 2, kerusakan alat atau mesin. Ya, monitoring resikonya adalah selalu melakukan pengecekan dan memperbaiki peralatan produksi. Selanjutnya adalah peristiwa resiko nomor 3, yaitu pengambilan pesanan yang tidak teratur. Untuk monitoring resikonya adalah menentukan persetujuan bersama. Selanjutnya adalah peristiwa resiko nomor 4, yaitu memiliki hutang. Untuk monitoring resikonya adalah melakukan pengecekan rutin terhadap tagihan. Selanjutnya adalah peristiwa resiko nomor 6, yaitu kurangnya tenaga kerja. Monitoring resikonya adalah melakukan rekrutmen yang sesuai. Selanjutnya adalah peristiwa resiko nomor 7, yaitu penempatan pekerja yang tidak sesuai dengan keahliannya. Monitoring resikonya adalah memilih karyawan yang sesuai dan melakukan pelatihan. Selanjutnya, peristiwa risiko nomor 9 yaitu pesaing. Untuk monitoring resikonya adalah memberikan inovasi yang berbeda. Yang kedua adalah negligible atau dapat diabaikan. Itu peristiwa risiko nomor 5, nota tidak resmi. Untuk monitoring resikonya adalah audit data yang ada dicatat dengan data sistem. Yang ketiga adalah undesirable atau harus diwaspadai, yaitu peristiwa risiko nomor 1, berkurangnya pelanggan yang berpengaruh terhadap penghasilan. Untuk monitoring risikonya adalah memberikan inovasi baru yang mengikat pelanggan. Peristiwa risiko nomor 8 yaitu kenaikan harga bahan baku. Untuk monitoring resikonya adalah menjual dengan harga yang sesuai dan memperkecil ukuran produk. Nah, selanjutnya adalah strategi risiko. Strategi risiko ini saya dapat menyimpulkan dari berbagai risiko-risiko yang ada pada UMKM Aruna Cake. Yang pertama yaitu memberikan evaluasi dan arahan kepada karyawan agar lebih handal. Yang kedua yaitu melakukan pemeliharaan terhadap alat atau mesin serta penggantian alat atau mesin baru untuk dicatatkan. Yang ketiga adalah lebih memperhatikan secara detail data keuangan yang masuk. Yang keempat yaitu melakukan pelatihan karyawan agar bisa ditempatkan sesuai keahliannya. Yang kelima adalah mencari ide kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru yang berbeda dari pesaing. Dan yang terakhir adalah memperkecil ukuran produk tetapi tidak merubah harga dari produk tersebut jika terjadi kenaikan harga bahan baku. Nah, demikian implementasi manajemen risiko pada UMKM Aruna Cake. Terima kasih.